Dalam satu riwayat, idza khafiyat, apabila perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang khafiyat sutirat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pribadi, dilakukan secara tertutup, lam tadurru illa murtakibaha, maka maksiat tersebut tidak akan membahayakan illa murtakibaha, kecuali hanya kepada orang yang melakukannya. Jadi suatu perbuatan dosa, suatu perbuatan maksiat kemungkaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dilakukan secara tertutup, maka bahayanya, madaratnya hanya kepada orang yang melakukannya saja. Tapi wa idza dhaharat wa lam tughayyar amma dararuha. Wa idza dhaharat, maka apabila maksiat itu dhaharat, dilakukan secara terang-terangan, dilakukan secara terang-terangan, terbuka, kelihatan, maka lam tughayyar wa lam tughayyar, dan tidak dirubah, tidak dicegah, dibiarkan saja, amma dararuha, maka bahayanya, madarat daripada kemaksiatan, daripada perbuatan dosa itu amma akan merata kepada semua orang. Nah, inilah pentingnya nahi mungkar ketika nampak kemaksiatan, ketika yaitu telah dohir nampak perbuatan kemunkaran dan kemaksiatan. Jadi apabila tafahasya dhuhurul mas, sudah betul-betul merebak, merajalela kemaksiatan, kemunkaran di satu tempat yang kita ada di dalamnya, wa ayista min qabulil haqqi, dan kita sudah melaksanakan amar ma'ruf, sudah melaksanakan nahi munkar, namun semua itu tidak berguna, tidak didengar, wa ayista min qabulil haqq, sehingga kita pun sudah putus asa karena sudah berbagai cara sudah dilaksanakan, sudah dengan berbagai usaha dilaksanakan, tahapan-tahapan untuk amar ma'ruf nahi munkar, namun tetap saja tidak terima, wa ayista min qabulil haqq, sehingga kita pun yaitu sudah putus harapan, putus asa daripada diterimanya kebenaran yang kita sampaikan. Maka kata Imam Haddad, wa alika bil uzlah, maka hendaknya kamu bil uzlah, untuk uzlah. Jadi uzlah itu solusi terakhir, jalan terakhir. Meninggalkan uzlah itu meninggalkan daripada keramaian, meninggalkan daripada suatu tempat yang di mana tempat itu banyaknya kemaksiatan dan kemunkaran. Nah, uzlah itu jalan terakhir. Setelahnya yaitu dilakukan usaha-usaha dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai tahapannya. Nah, maka ketika sudah semuanya dilaksanakan namun tetap saja tidak diterima, maka baru jalan terakhirnya melaksanakan uzlah, meninggalkan daripada keramaian, meninggalkan daripada tempat kemaksiatan dan tempat kemungkaran, lingkungan kita yang banyak maksiat dan mungkar. Tapi kalau selama masih ada harapan bisa diterima, bisa diusahakan, dilaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak boleh melaksanakan uzlah. Fa inna fiha as-salamah, sesungguhnya fiha di dalam melaksanakan uzlah as-salamah, yaitu ada keselamatan. Dengan melaksanakan uzlah maka ada keselamatan, menyelamatkan daripada agama kita, menyelamatkan daripada akidah kita, menyelamatkan daripada keluarga kita. Aw bil hijrah ila maudin akhar, atau dengan melaksanakan hijrah dari satu tempat yang banyak kemaksiatan, yang banyak kemunkaran, yang mana kita sudah tidak bisa lagi untuk meredam daripada kemaksiatan dan munkaran tersebut, maka hijrah ila maudin akhar, pindah ke tempat yang lain. Sebagaimana hijrah juga disyariatkan ketika kita di satu tempat tidak bisa untuk melaksanakan ajaran agama, tidak bisa untuk menegakkan daripada syariat agama, syariat Islam, maka dianjurkan juga untuk hijrah ke tempat yang mana kita bisa melaksanakan daripada syariat agama kita. Wahia aula, bahkan wahia, bahwa hijrah itu aula, lebih utama. Fa innal adzaba idza nazala ala mawdi'in ya'ummul khabisa wa thaib. Sebab kenapa penting uzlah, kenapa penting berhijrah ketika yaitu dari tempat yang di situ banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran. Fa innal adzab, karena sesungguhnya azab Allah, siksaan Allah, baik itu siksaan di dunia berupa bencana, musibah, bala, ataupun di akhirat, idza nazala ala mawdi'in, apabila bencana adab Allah yang berupa siksaan, bencana, azab musibah yang Allah timpakan ke dunia, ke tempat mawdi'in, satu tempat yang mana tempat tersebut banyak maksiat dan munkarat, ya ummul khabisa wa thaib, maka musibah tersebut akan menimpa kepada al-khabis, menimpa secara merata
kepada al-khabis, baik itu orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat munkarat, wa thayyib, dan juga orang-orang yang baik. Orang yang tidak berbuat maksiat, orang yang tidak berbuat munkar, tetap akan mendapatkan kebahagiaan, akan tertimpa daripada musibah, bencana dan adab. Wa yakunu lil mu'min, akan tetapi bagi orang yang beriman, orang yang tidak melaksanakan maksiat, orang yang tidak melaksanakan kemungkaran, ketika mendapatkan musibah, ketika tertimpa bencana, alladzi lam yaksur fi nusrati dinillah, orang mukmin yang mana tidak kosor, tidak dia melalai daripada menolong agama Allah, tidak yaitu meninggalkan daripada agama Allah. Dia sudah berusaha melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia sudah berusaha melaksanakan itu dakwah untuk menyuarakan kebenaran, membela daripada syariat Allah, namun ketika turun adab tertimpa kafaratan wa rahmatan, maka itu azab, bencana, musibah bagi orang mukmin yang betul-betul melaksanakan ajaran syariat, tetap tidak lalai dalam menolong agama Allah, dia kafaratan wa rahmatan, azab dan musibahnya menjadi penghapus dosa. Kafarat menghapus dosanya, wa rahmatan, dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wali ghairihi, adapun bagi selain mukmin, orang yang maksiatnya, orang yang munkaratnya, atau orang mukminnya yang memang lalai, orang mukminnya yang tidak melaksanakan syariat, orang mukminnya yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tidak membela agama Allah, iqab wa nikmah, maka itu bencana musibah menjadi iqab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala.